Pemirsa, setelah diumumkan sebagai tersangka kasus suap dana Bansos COVID-19, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan kini menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Minggu pagi menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Juliari menyerahkan diri setelah penetapan dirinya menjadi tersangka kasus suap dana bantuan sosial COVID-19. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial, Matius Djoko Santoso, serta 2 orang dari pihak swasta, Ardian dan Hari Sidabuke. Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai senilai 14,5 miliar rupiah dalam bentuk rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura yang disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Kasus ini berawal dari program pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dalam 2 periode. Juliari, selaku Menteri Sosial, menunjuk Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen. Keduanya menunjuk langsung para rekanan dan diduga disepakati fee sebesar Rp10.000 per paket Bansos dari nilai Rp300.000 per paket Bansos. Diduga pula, dalam 2 periode pelaksanaan paket Bansos sembako inilah, Juliari Batubara menerima fee sebesar 17 miliar rupiah. Barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum, yang mengibarkan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara ataupun perekonomian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Presiden Joko Widodo menyesalkan kelakuan menterinya ini. Ia pun menyerahkan seluruh proses hukum kasus ini kepada KPK. Berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Juliari Batubara menjadi Menteri kedua Kabinet Indonesia Maju yang ditangkap KPK dalam 2 pekan terakhir. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Juliari memiliki harta bernilai 47 miliar rupiah yang sebagian besar berbentuk properti yang tersebar di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Simalungun, Sumatera Utara. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, insiden menteri diduga korupsi terjadi lagi nih Ustadz. Udah gitu yang ditilep ini adalah dana umat alias dana untuk rakyat yang sengsara akibat COVID-19. Presiden saja sampai geram. Apa nih tanggapan Ustadz melihat makin banyaknya orang yang tidak amanah dan justru merugikan masyarakat? Astagfirullahaladzim, sampai gemes saya Ustadz. Auzubillahimindzalik, ya, memang inilah permasalahan kita ini. Permasalahan bangsa ini, kita sudah mulai terkikis yang namanya kejujuran, yang namanya amanah, ya ini sudah mulai kita abai, lalai terhadapnya. Karenanya amanah itu kan jelas sekali ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kata Allah itu, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini dalam surah Al-Anfal, ya, ayat 2. Allah betul-betul memberikan peringatan bahwa jangan kamu itu diberikan amanah dan mengkhianatinya. Jadi seperti pemimpin itu kan amanah, kepemimpinan amanah. Apalagi kepemimpinan ini yang jelas-jelas langsung berurusan dengan dana bantuan terhadap orang-orang yang sedang memang kesulitan, yang sedang membutuhkan. Jadi seakan-akan 2 kali 3 kali lipat gitu ya, perasaan kekejiannya atau teganya itu, karena ini dana bantuan untuk orang-orang yang memang memerlukan, ya, orang yang duafa, orang-orang yang terpapar, apalagi ini kan bansos COVID, ya. Auzubillahi min dzalik. Ini yang kita semuanya. Dan semoga ada efek jerak
dan diterapkan agar supaya tidak ada lagi ulang kembali. Nah, jadi memang saya mengapresiasi sekali pemerintah ya memperlihatkan bahwa KPK ini betul-betul komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Semoga tidak ada pejabat-pejabat sebagai contoh ya yang kemudian melakukan hal yang sama yang kemudian menjadikan dianggap sebuah kebiasaan di masyarakat kita dan sampai ke bawahnya akhirnya semua bisa jadi melakukan hal yang sama. Auzubillah min dzalik. Nauzubillahi min dzalik, Pak Ustadz ya. Jangan sampai ini juga dilakukan atau dicontoh gitu dari hal-hal yang kecil gitu ya Ustadz ya.